Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya Abdul Wafur ingin menjelaskan tentang substansi, ketentuan hukum dan maqasid larangan gharar. Gharar secara etimologi adalah al-khatar, suatu yang belum diketahui, suatu akad yang mengandung unsur penipuan, ketidak ada pastian dan ketidakjelasan. Sedangkan menurut terminologi, gharar adalah hal yang belum diketahui hasilnya, apa yang belum diterima hasilnya, atau apa yang belum diketahui hakikat dan takarannya. Secara istilah fikih, gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap apa atau suatu akibat perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, dan tidak ada kejelasannya antara buruk dan baik. Imam Ghafari mengemukakan bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana dengan baik atau tidak. Menurut madhab Imam Syafi'i, gharar adalah segala sesuatu akibatnya tersembunyi dari pandangan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sedangkan menurut Ibnu Qomayyah berkata bahwa gharar adalah suatu yang tidak dapat diukur penerimanya, baik barang tersebut ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap. Kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapan akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan dan dapat dijadikan sandaran hukuman. Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Gharar akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukkan masalah sebagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi gharar dan mampu untuk menjelaskan tentang hukumnya serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi yang disyariatkan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Subhanahu wa taala atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan atau batil. Supaya kamu dapat memakan sebagian harta dari benda orang lain dengan atau jalan atau berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bakhil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat Nisa ayat 29. Begitupun di dalam hadis Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasha dan jual beli gharar. Jual beli gharar menurut Imam As-Sa'di termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nas Al-Quran. Begitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.